Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Rifki Keyboard Tutorial. Ya, jadi pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana caranya membersihkan mesin Caliburn A2 yang terkena bocoran liquid ataupun yang kotor, dan berbagai masalah lain, seperti juga kalian yang mungkin kena air hujan atau kena air lah intinya. Dan kita akan membersihkan mesinnya secara total. Untuk bahan yang perlu dipersiapkan hanyalah tisu. Yang pertama adalah tisu kering yang masih baru. Yang kedua adalah tisu biasa yang sudah dibasahkan, kemudian diperas supaya basahnya ini tidak terlalu basah atau setengah basah saja gitu ya. Oke, ini diingatkan kembali, untuk tisu basahnya ini jangan kalian gunakan tisu basah yang benar-benar brand tisu basah gitu ya, tetapi gunakan tisu biasa yang seperti ini. Kemudian kalian basahkan terlebih dahulu, kemudian diperas supaya airnya itu tidak terlalu basah banget di tisu ini, karena ketika nanti pas kita bersihin di Caliburn A2 nya di mesinnya itu, kalau tisunya terlalu basah malah mesinnya yang semakin basah gitu ya. Jadi gunanya tisu basah ini untuk membersihkan si liquidnya, lengket liquidnya itu supaya tidak berkerak di bagian mesinnya gitu cuy. Oke, untuk lanjut lagi ke video, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan jangan lupa untuk bantu channel ini untuk terus berkembang ke depannya. Oke, jika sudah, mari kita lanjut ke videonya. Nah, untuk yang pertama kita cek dulu ini. Nah, jadi ini saya bocor banget ya si bagian cartridge-nya, dan bisa dilihat ini bocornya banyak banget, dan sudah pasti ini ke mesin gitu ya, ini bocor banget gitu. Bisa dilihat ya. Nah, untuk caranya yang pertama kalian singkirkan dulu si cartridge-nya. Kalau bisa cartridge-nya itu ditaruh di tisu baru ya, bagian tisu sini. Oke, seperti ini ya. Kita letakkan si cartridge-nya di sebelah sini saja. Yang kemudian kita akan bongkar si Caliburn A2-nya. Oke, saya akan skip saja karena bongkarnya emang agak lama. Untuk tutorial cara membongkar Caliburn A2 bisa kalian lihat di video saya sebelumnya. Bisa dilihat juga link yang ada di deskripsi untuk ke cara pembongkaran Caliburn A2. Kalian juga bisa lihat video tentang masalah-masalah yang ada di Caliburn A2 dan cara mengatasinya untuk Caliburn A2 ya, untuk pot Caliburn A2. Oke, kita skip dulu. Oke, Caliburn A2 nya sudah dibongkar ya, jadi seperti ini keadaannya ya. Kita cek. Nah, di sini lihat basah banget ya ke bagian mesin. Oke, yang pertama kalian buka dulu di bagian seal karetnya ini. Nah, ini kan basah banget. Nah, nanti kita bersihkan. Kita pisahkan aja di sebelah sini di tisu baru ya. Nah, kemudian kita buka juga si seal atau pelindung karet di bagian sensor auto puff. Nah, seperti ini kalian buka dan kita cek lagi di sini. Nah, di bagian baterai, kabel baterai ini jangan kalian otak-atik atau jangan kalian goyang-goyangkan si baterai. Kenapa? Karena di bagian timah karet baterai ini timahnya itu sangat tipis sekali sehingga gampang putus, dan kalau sudah putus kalian harus timah lagi si karet dengan si baterai supaya bisa menyala lagi gitu ya. Sebenarnya jika tidak terhubung ya seperti ini, kan ini sudah putus ya. Nah, jika tidak terhubung seperti ini ya sebelah, nah tetapi yang merah ini masih terhubung, nah ini LED-nya tetap nyala ketika dicas, tapi dia akan kedap-kedip saja, tetapi tidak mengisi gitu daya baterainya. Tetapi jika si kabelnya ini terhubung dua-duanya, maka si LED-nya tidak akan kedap-kedip dan mengecas seperti biasanya dan akan masuk gitu ya dayanya. Nah, kemudian jika sudah dibongkar seperti ini, kemungkinan rusak itu sangat kecil sekali jika si liquidnya tidak masuk ke bagian baterai. Nah, ini kan ada sela-sela baterai sini ya.
jangan sampai si liquidnya masuk ke situ. Kenapa? Karena jika sudah liquidnya masuk ke dalam baterai, itu akan terjadi short, yang mana memungkinkan juga untuk si baterainya atau si potnya ini meledak. Jadi kalian harus hati-hati sekali jika si liquid sampai ke dalam baterai ya. Nah, untuk ciri-cirinya, jika si liquid sudah sampai atau masuk ke dalam si baterai, ataupun si liquidnya ini sudah konslet ataupun short di bagian mesin. Nah, ciri-cirinya itu di LED-nya nanti akan berwarna hijau ke kuning-kuningan gitu, ataupun dia akan kedap-kedip secara cepat. Itu menandakan bahwa liquid atau mesin sudah terjadi konslet atau short, sehingga itu memungkinkan bahaya bagi penggunanya. Bisa jadi potnya meledak, ataupun bisa jadi juga kalian bisa tersetrum ketika mengepaf atau menghisap si potnya ini gitu. Jadi kalian harus hati-hati sekali gitu ya. Nah, lanjut lagi, kemudian kita akan membersihkan ya. Jika dipastikan pot kalian sudah aman, tidak masuk ke dalam si baterainya ini, ataupun tidak mengkorsletkan mesin yang lain. Nah, untuk caranya, yang pertama kalian gunakan dulu tisu yang kering ya. Tisu yang kering itu kalian bagian atasnya dulu ya, si bagian kuningannya. Kenapa bagian kuningannya? Karena si bagian kuningannya ini adalah bagian yang terpenting untuk menghubungkan cartridge dengan si mesinnya supaya bisa di-puff gitu ya. Oke, kemudian di bagian besi-besi kuningannya ini kalian bersihkan, dan kemudian ke bagian yang putihnya, bagian dalam, kalian tekan-tekan saja seperti ini. Jangan terlalu kasar ya, kalian tekan-tekan aja pelan-pelan. Kemudian kalian bentuk seperti ini ya. Nah, kemudian ke bagian sini, nah baru kalian tekan-tekan aja gitu, supaya dia benar-benar meresap gitu ya. Si liquidnya itu akan meresap ke tisu. Jadi jangan gunakan lap atau baju bekas atau apapun ya selain tisu. Saya sarankan menggunakan tisu, karena tisu ini dapat menyerap air, dapat menyerap liquid juga ya. Kemudian di bagian sela-sela sini juga dibersihkan sampai benar-benar bersih. Kemudian jangan lupa di sensor auto puff dibersihkan, bagian hitam-hitamnya ini ya dibersihkan. Oke, jika sudah menggunakan tisu kering yang pertama, kemudian kalian gunakan tisu yang agak kering, yang agak basah ini sebagai penghilang lengket dari liquid yang kalian gunakan. Apalagi liquid yang kalian gunakan itu adalah versi yang Soultnik, jadi itu bakal lengket banget ya. Nah, kalian tipis-tipis aja, kalian tap-tap aja gini, jangan digesek-gesek gitu, karena bisa juga merusak juga ya kalau terlalu kasar juga. Jadi pelan-pelan aja, santai. Kemudian setelah menggunakan tisu yang agak basah ini, kalian keringkan lagi dengan menggunakan tisu yang kering gitu. Oke, sebentar ya. Nah, seperti ini. Kalian juga boleh bersihkan di bagian sini ya, jika takutnya ini terlalu kotor atau gimana, kalian bisa bersihkan, tapi dengan syarat di tap-tap aja, jangan sampai digesek karena bisa merusak komponen di mesin dalamnya ya. Kemudian kalian ke bagian belakang, nah di bagian sini juga bisa dilap, kalian bentuk memanjang dulu, kemudian ke bagian yang sempitnya, kemudian di tap-tap aja. Oke, di tap-tap aja, kemudian dilap bagian covernya. Oke, jika sudah dipastikan emang benar-benar bersih ya, sudah menggunakan tisu yang sedikit basah, kemudian kalian gunakan tisu kering lagi untuk mengelap basahannya supaya tidak supaya membilas lah intinya basahannya itu. Oke, kita tap-tap aja ya, sama bagian kuningannya juga, bagian atasnya, bagian si mesinnya, baterainya juga gitu ya. Pelan-pelan, jangan sampai berlebihan, atau jangan sampai merusak si bagian kabel menuju baterainya ini paling berbahaya juga ya.
Oke, kita tap-tap juga bagian bawahnya, bagian belakangnya si tadi ya, bagian tombol powernya juga ini kalian tap-tap aja. Oke, jika sudah dipastikan bersih, kemudian kalian angin-anginkan saja si potnya ini dan jangan sampai dijemur. Ingat, jangan sampai dijemur atau diangin-anginkan di luar ruangan atau di luar rumah, karena bisa berbahaya juga ya untuk keadaan pot kalian. Jadi gunakanlah kalau punya kipas di dalam kamar gitu, pakai aja kipas untuk angin-anginnya, dan kasih jarak antara kipas dengan pot kalian, jangan terlalu dekat supaya tidak, anginnya juga jangan nggak kenceng-kenceng banget gitu ke potnya. Nah, jadi kalian jarakin dari pot ke kipas angin kalian, atau kalian diamkan saja selama beberapa jam sampai benar-benar kering si potnya gitu ya. Jika diangin-anginkan juga diamkan aja beberapa jam supaya potnya ini benar-benar kering dan bisa digunakan seperti biasa lagi gitu cuy. Oke, jika kalian sudah selesai bersihkan menggunakan tisu basah ataupun tisu keringnya dan kemudian diangin-anginkan, dan jika sudah selesai kalian tinggal pasang lagi ya. Untuk cara pemasangan si shield atau karetnya ini, oke, di bagian sini kalian taruh di dalam ya, bagian ke dalamnya. Oke, seperti ini ya, kalian masukkan, terus kalian dorong. Oke, seperti itu. Untuk shield karetnya ini jika sudah dibersihkan juga, kemudian kalian masukkan, sesuaikan saja dengan si kuningannya. Oke, bukan seperti ini ya, tapi seperti ini. Kemudian kalian tekan sekitarannya supaya rapi ya, supaya rapi. Oke, jika sudah seperti ini tinggal kalian pasang kembali ke covernya. Oke, jika sudah seperti ini terus kalian nyalakan, masih ada gangguan seperti LED yang nyala terus ataupun banyak lah, pokoknya permasalahannya sudah pasti di LED jika liquidnya itu yang bocor. Nah, jika seperti itu berarti pot kalian sudah terkena short atau terkena liquidnya itu sudah kena mesinnya. Yang paling parah adalah pot kalian mati total atau tidak bisa digunakan lagi, seperti itu. Jadi intinya jika kalian menggunakan pot ketika kalian ingin tidur, cartridge-nya itu dicabut saja, karena jika tidak dicabut si liquidnya sudah pasti akan tembus atau bocor ke bagian mesin. Pokoknya intinya kalian pandai-pandai aja untuk merawat pot kalian gitu ya. Mungkin hanya sekian dulu video kali ini, semoga video bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.